Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dan teman-teman Facebook yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kembali setiap pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita mengadakan kajian rutin setiap hari membahas hadis-hadis yang terhimpun dalam 40 hadis tentang tauhid yang kita ambil hadis-hadisnya dari kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, karya Syekh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafizahullahu ta'ala. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan belajar bersama mempelajari dan memahami hadis yang ke-8. Al-Hadis Al-Thamin. Hadis yang ke-8 ini berbicara tentang at-tabarruk bil asyar, ngalap berkah, mencari keberkahan. Ini pelajaran kita, hadis yang ke-8. Qala al-muallif an Abi Waqid al-Laythi qal, dari Abu Waqid al-Laythi beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan pada waktu itu kami adalah orang yang baru-baru meninggalkan kekafiran. Artinya mereka baru saja masuk Islam. Kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran, baru-baru masuk Islam. Dalam perjalanan menuju Hunain, orang-orang yang Hunain ini adalah suatu tempat yang ada di sebelah timurnya kota Makkah. Kurang lebih disebutkan di sini sekian belas mil dari kota Makkah. Kenapa Rasulullah dan para sahabat pergi ke Hunain? Karena memerangi suku atau memerangi kabilah Hawazan, ya. Sebagian mengatakan Hawazin. Jadi Rasulullah perang menuju Hunain bersama para sahabat. Sedangkan para sahabat yang ikut perang pada waktu itu, di antara mereka ada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Karena peristiwa ini setelah Fathu Makkah. Kemudian di tengah perjalanan para sahabat ini yang baru-baru masuk Islam tadi melihat bahwa orang-orang musyrik itu memiliki pohon besar, yang mana mereka ngalap berkah dengan pohon itu, menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon besar tersebut. Dicantumkan di sini, walil musyrikina sidratun ya'kufuna ingdaha. Orang-orang musyrik memiliki pohon bidara, sepokok pohon bidara, yang mana pohon itu mereka ngalap berkahi. Mereka datang ke pohon besar itu, pohon sidrah atau pohon bidara, mereka menetap di situ, mengagungkan pohon tersebut. Kemudian wayanutu nabiha aslihatahum, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon besar tersebut. Ya, mereka ngalap berkah dengan pohon tersebut. Ini pedang mereka, panah mereka, tombak-tombak mereka ditaruh di pohon itu. Tujuannya untuk ngalap berkah agar pedangnya ini menjadi tajam, pedangnya menjadi sakti, mendapatkan keberkahan pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwatin. Pohon ini dijuluki dzatu anwat, yang memiliki
gantungan-gantungan untuk pedang. Famarorna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin. Kemudian para sahabat berjalan melewati pohon itu, sidroh, ya. Maka ketika para sahabat berjalan melewati sebuah pohon sidroh, pohon bidara, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami dzatu anwat, pohon yang digunakan untuk menggantungkan pedang. Tolong buatkan kami pohon seperti itu ya Rasulullah, sebagaimana orang-orang kafir tadi memiliki pohon seperti itu. Pohon yang dingalah berkahi, pohon yang digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata. Tolong ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon dzatu anwat, sebagaimana orang kafir tadi memiliki dzatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar. Rasulullah marah dan menunjukkan kata-kata yang tegas kepada mereka. Allahu Akbar, innahas sunan. Ini adalah tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Yang kamu katakan tadi demi Allah seperti yang dikatakan orang-orang Bani Israel dahulu kepada Nabi Musa. Orang Israel, Bani Israel dahulu berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik itu memiliki sesembahan-sesembahan. Qal innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 138. Kemudian kata Rasulullah, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang sebelum kalian. Tradisi-tradisi jahiliyah. Orang-orang jahiliyah pengen punya pohon besar, kalian ingin punya pohon besar. Permohonan kalian ini seperti permohonan Bani Israel kepada Musa. Dulu Bani Israel melihat ada kaum yang menyembah berhala-berhala, menyembah sesembahan-sesembahan. Maka Bani Israel datang ke Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti orang-orang kafir itu memiliki sesembahan-sesembahan. Innakum qaumun tajhalun, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahhaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ikhwatal iman, ini hadis yang biasanya kita baca pada Sirah Nabawi. Kalau kita belajar Sirah Nabawi, kemudian kita belajar di situ ada perang Hunain, maka kita akan bertemu dengan hadis ini. Jadi secara global saya terangkan dulu. Setelah Fathu Makkah itu kan sudah nggak ada lagi kafir Quraisy, karena orang-orang kafir sudah masuk Islam semua. Ya, sudah nggak ada kafir Quraisy karena orang kafir sudah masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Jadi Mekah sudah dibebaskan dari kesyirikan, berhala-berhala sudah dipecahi Rasulullah di sekitar Ka'bah, sehingga penduduk Mekah menjadi Islam. Sehingga sudah tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sendiri sudah jadi negeri Islam pada waktu itu. Sehingga kaum muslimin ini sudah banyak jumlahnya. Tapi ada kabilah yang belum masuk Islam, yaitu penduduk Hunain tersebut. Dan mereka membangkang nggak mau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju negeri Hunain untuk mengislamkan penduduknya, untuk menaklukkan mereka karena mereka membangkang. Maka apa yang terjadi? Otomatis dalam perang Hunain ini banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Karena peristiwa ini terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang dulu menentang Nabi sekarang sudah masuk Islam. Bahkan ikut perang bersama Nabi melawan penduduk Hunain tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam peperangan ini banyak orang-orang yang baru saja masuk Islam sehingga akidah mereka belum menancap kuat. Di tengah perjalanan
Ada orang-orang musyrik, yang orang musyrik itu memiliki pohon, sepokok pohon bidara. Mereka mencantolkan, kata orang Jawa, menggantungkan pedang-pedang mereka, panah-panah mereka, tombak-tombak mereka, ditaruh di pohon bidara tersebut. Ngalap berkah, dianggap ini pohon keramat, pohon istimewa. Ya nanti kalau senjatanya ditaruh di situ, keberkahannya akan pindah dari pohon menuju senjata-senjata ini. Sehingga senjata menjadi kuat, senjatanya menjadi tajam, dan seterusnya. Dan mereka memohon, mengagungkan pohon tersebut. Maka kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam melewati fenomena tersebut. Maka apa yang terjadi? Mereka setelah melewati sebuah pohon bidara, mereka berkata ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami sebuah pohon untuk menggantungkan pedang-pedang kami yang kita ngalap berkahi seperti orang-orang musyrik tadi juga memilikinya. Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat, pohon untuk menggantungkan pedang-pedang kami sebagaimana orang musyrik juga punya ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, inhas sunan. Ini adalah tradisi-tradisi jahiliyah. Kalian telah meminta, kalian telah berkata seperti perkataannya Bani Israel dahulu meminta ke Musa. Dulu Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan seperti orang-orang kafir memiliki sesembahan-sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian Nabi Muhammad berkata, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sesungguhnya kalian akan mengikuti langkah-langkah tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini apa saja? Yang pertama, annat tabarruk bil asjar syirkun wa mithluha al-ahjar wa ghairuha. Sesungguhnya tabarruk, ngalap berkah, mencari keberkahan dari pohon-pohon, termasuk juga bebatuan, ini termasuk kesyirikan. Jadi nggak boleh nganggep benda ini keramat, benda ini berkah, benda ini punya khasiat. Ini nggak boleh. Khasiat dalam artian khasiat yang mistik ya, bukan khasiat yang secara ilmiah. Misalnya dianggap bahwa keris ini mempunyai barokah, mempunyai keberkahan, dan seterusnya. Itu nggak boleh. Ngalap berkah dengan pepohonan itu hukumnya haram. Seperti yang dijelaskan Nabi dalam hadis tadi. Lah, at-tabarruk, ngalap berkah itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau ngalap berkah itu ada dalilnya, monggo silakan, tidak apa-apa. Seperti ngalap berkah dengan sholat di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, boleh. Ngalap berkah seperti itu nggak apa-apa. Dengan cara sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, silakan, nggak apa-apa. Ngalap berkah dengan minum air zam-zam, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ada dalil yang membolehkan itu. Ngalap berkah dengan datang ke majelis ilmu, boleh, tidak apa-apa. Karena ada dalil. Kemudian ngalap berkah, mencari berkah dengan makan sahur. Kata Rasulullah, bersaurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Silakan, tidak apa-apa. Atau mencari barokah pada malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam 10 malam terakhir, maka boleh. Ya, ngalap berkah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, boleh, karena ada dalil. Ngalap berkah dengan asarnya Nabi, maka boleh. Rasulullah pernah berwudu, para sahabat merebut air wudunya Nabi, bekas air wudunya Nabi. Boleh karena ada dalil, tapi ini kekhususan Nabi, gak boleh dikiaskan kepada orang-orang saleh yang lainnya. Nah ini ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kalau ngalap berkahnya itu ada dalilnya, ya monggo silakan, tidak apa-apa. Seperti mencari keberkahan dengan malam Lailatul Qadar, boleh. Ya, karena ada dalil. Tetapi kalau nggak ada dalil, nggak boleh. Seperti pepohonan, ya itu nggak boleh. Itu pelajaran pertama, annat tabarruk bil asjar syirkun. Sesungguhnya ngalap berkah dengan pepohonan itu adalah kesyirikan. Kemudian pelajaran nomor 2. Annal muntakila minal batil alladhi i'tadahu
la yu'man an yakuna min fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah. Orang yang baru saja berpindah dari kebatilan, yang mana sudah terbiasa melakukan kebatilan, kemudian dia pindah menjadi lebih baik, masuk Islam misalnya, maka dia tidak aman dari sisa-sisa peninggalan ajaran lamanya atau kebiasaan lamanya. Makanya orang kalau baru hijrah itu harus belajar agama. Karena orang yang baru hijrah, baru mu'alaf, baru masuk Islam, biasanya itu masih melekat keyakinan-keyakinan lama. Seperti para sahabat tadi itu. Baru-baru masuk Islam, melihat orang kafir memiliki pohon besar, maka mereka datang ke Nabi, minta dibuatkan pohon. Seperti orang kafir. Jadi, orang yang baru saja hijrah dari kejelekan menuju kebaikan, itu di hatinya masih ada sisa-sisa keburukan yang harus dikikis dan harus dihilangkan. Harus diperbarui dengan ilmu-ilmu agama. Ya, jadi orang yang baru hijrah itu jangan ngisi kajian ya. Yang baru menjadi artis misalnya ya, terus tobat. Nah, itu tugasnya itu ngaji dulu. Jangan langsung tampil gitu ya. Karena dikhawatirkan masih ada sisa-sisa pemahaman lama yang belum dibersihkan. Pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 3 adalah khuturatul jahl fi umuril aqidah. Bahayanya bodoh, terutama dalam masalah akidah. Seperti para sahabat ini niatnya baik. Ya, dia pengen senjatanya ini kuat, maka cari pohon berkah. Padahal lu nggak boleh. Ya, harus menghilangkan kebodohan dengan menuntut ilmu. Apalagi dalam masalah agama. Harus belajar terus. Makanya tadi kan dikatakan di ayat tadi surat Al-A'raf ayat 138, innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian kaum yang bodoh, kaum yang belum mengerti. Berarti harus menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi jangan sampai kita meyakini akidahnya salah. Harus dibarengi dengan ilmu. Makanya firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mulai dengan fa'lam, disuruh berilmu dulu. Ya, ini pelajaran nomor 3. Pelajaran nomor 4, anna sababa ibadatil asnam huwa ta'dhimuha wal 'uquf 'indaha wat tabarruk biha. Sebab-sebab beribadah kepada berhala itu karena mengagungkannya dan menganggapnya ada berkah. Kemudian menetapinya dan beriktikaf di sana. Jadi asal muasal penyembahan berhala itu dimulai dari pengagungan dan ngalap berkah. Pertama nggak disembah, di ngalap berkah itu. Di ngalap berkahi saja pertama, tapi akhirnya disembah. Makanya hati-hati, itu menjadi wasilah menuju kesyirikan. Kemudian pelajaran yang nomor 5, annal insan qad yastahsin syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ilallah wa huwa yub'iduhu anhu. Sesungguhnya sebagian manusia itu ada yang berprasangka baik, berhusnudzon, mengamalkan sesuatu dikira amalan ini mendekatkan diri kepada Allah, padahal justru amalan ini menjauhkan dari Allah. Seperti orang ngalap berkah atau bertawasul dengan kuburan, bertawasul dengan orang soleh dan seterusnya yang sudah mati misalnya. Mereka ini berhusnudzon sebenarnya. Niatnya baik. Ingin mendekatkan diri kepada Allah, padahal justru salah. Memang benar sih kita disuruh oleh Allah untuk mencari wasilah, itu benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, perantara supaya kamu bisa dekat sama Allah. Tetapi wasilah yang bagaimana? Wasilah yang diajarkan Nabi dengan melaksanakan amal soleh. Kalau ingin dekat sama Allah, ingin doanya cepat dikabulkan, perbanyaklah amal soleh. Sholat malam, sholat duha, sedekah, berbakti sama orang tua, gitu ya. Atau dengan bertawasul dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna.
maka fad'uhu, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Boleh, surat Al-A'raf 180, tidak apa-apa. Atau minta doa orang soleh, tidak apa-apa. Seperti seorang sahabat Nabi datang ke Nabi, minta didoakan. Datang ke guru, minta didoakan. Sekedar itu tidak apa-apa. Adapun menjadikan orang yang sudah mati sebagai tawasul, maka ini tidak pernah dilakukan Rasulullah dan juga para sahabat. Ya, kemudian, jadi jangan sampai prasangka baik ini justru menjauhkan kita dari Allah. Pelajaran nomor 6. Annahu yambaghi lil muslim an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yambaghi an yuqal fid din wa inda ta'ajjub. Sudah selayaknya bagi seorang muslim, sezugzanya, sepantasnya bagi seorang muslim untuk bertasbih subhanallah dan bertakbir Allahu Akbar ketika melihat sesuatu yang tidak layak dalam agama ini. Seperti yang dilakukan Nabi ketika mereka meminta, ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami pohon untuk dingalap berkahi seperti orang-orang kafir juga punya ya Rasulullah. Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Maka boleh ketika melihat kejadian seperti itu terheran-heran, maka boleh kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang nomor 7, al-ikhbar an wuqu'i syirik fi hadhil umma wa qad waqa'ah. Kabar dari Rasulullah bahwa terjadinya kesyirikan di umat ini. Kalau di zaman Nabi saja ada yang masih belum mengerti dan terjatuh pada perkara ini, apalagi kita yang jauh dari Nabi, maka pasti ada yang melakukan itu di zaman ini. Maka hendaklah kita selalu menuntut ilmu, memperbagusi ibadah kita dengan cara selalu mendalami ilmu agama. Makanya penting kita belajar agama. Dulu kita sebelum ngaji mungkin kita anggap itu biasa-biasa saja. Ya, seperti tawasul, ngalap berkah dengan pohon. Mungkin dianggap itu dosa kecil, padahal itu syirik. Dan syirik itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya. Syirik kecil lebih berbahaya daripada dosa yang besar. Dosa maksiat maksud saya. Makanya hati-hati tentang masalah kesyirikan ini. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 8. Pelajaran yang nomor 8. Alamun min a'lami nubuwatihi haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tanda kenabian Rasul. Bahwa Rasul ini mengatakan umat ini akan terjatuh pada kesyirikan. Dan mengikuti langkah-langkah orang terdahulu. Ini diambil dari perkataan Nabi, latarkabunna sunana man kana qablakum, kalian akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian terjatuh pada apa yang terjatuh umat terdahulu. Nah, ini sudah dikabarkan Nabi bahwa ada di antara umat ini yang melakukan kesyirikan. Pelajaran yang nomor 9. Ya, nomor 9. An-nahyu 'anit tashabbuh bi ahlil jahiliyah wal yahudi wan nasara illa ma dallat dalil ala annahu min dinina. Larangan menyerupai orang ahli jahiliyah, larangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu ditetapkan dalam agama kita, tidak apa-apa. Ya, jadi nggak boleh kita mengikuti tradisi kita bertasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Ikut-ikutan itu loh tidak boleh. Dan ikut-ikutan terhadap orang kafir menyebabkan kita terjatuh pada kesalahan dalam masalah akidah. Seperti sahabat tadi kan, dia melihat orang-orang musyrikin, maka para sahabat ingin seperti mereka. Akhirnya apa? Akhirnya terjatuh pada kesalahan. Nah, termasuk dalil tadi dikatakan latarkabunna sunana man kana qablakum, kalian akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Ini peringatan dari Nabi. Ya, jangan sampai kalian mengikuti itu, tapi dikabarkan bahwa akan terjadi. Maka ini larangan bertasyabbuh. Bertasyabbuh itu artinya menyerupai, ikut-ikutan orang kafir. Orang kafir merayakan hari raya, kita ikut merayakan. Mereka merayakan tahun baru Masehi, kita ikut merayakan. Mereka membuat acara Valentine, kita juga orang-orang Islam, anak-anak muda ikut merayakan. Nah, ini nggak boleh, ini tradisi mereka, nggak boleh diikut-ikuti. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang nomor 9.
pelajaran yang nomor 10, yang terakhir ya. Annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Sesungguhnya yang dijadikan tolok ukur, yang dijadikan parameter dalam sebuah hukum itu adalah esensinya, maknanya, bukan namanya. Saya ulangi ya, yang dijadikan ukuran hukum, patokan hukum itu hakikatnya bukan sekedar namanya. Jadi mereka kan mengatakan, ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami dzatu anwat. Sebenarnya mereka minta dzatu anwat. Mereka nggak mengatakan, ya Rasulullah buatkan untuk kami berhala yang disembah. Mereka nggak ngomong gitu. Mereka sekedar minta dzatu anwat. Pohon saja untuk ngalah berkah. Tetapi hukum itu tidak dilihat dari sekedar nama. Tapi hakikatnya. Meskipun ini namanya dzatu anwat, tapi hakikatnya ini adalah berhala, gitu loh maksudnya. Sehingga yang dijadikan patokan hukum bukan nama, tapi hakikat. Para sahabat nggak ngomong sama Nabi, ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka. Nggak, mereka ngomongnya dzatu anwat, pohon untuk dibuat gantungan. Tetapi yang dilihat bukan namanya, yang dilihat adalah hakikatnya. Itu hakikatnya adalah mengagungkan, ngalah berkah, memohon, mengkultuskan. Maka yang dilihat itu. Maka tidak diperbolehkan sama Nabi karena yang dijadikan patokan bukan nama, tapi hakikat sesuatu. Misalnya, saya kasih contoh lain ya, biar mudah dipahami. Misalnya, dukun itu ya tetap dukun jelek. Meskipun namanya diganti. Namanya diganti sekarang dukun, nggak ada dukun dinamai dukun. Sekarang dukun dinamai dengan wong pinter. Dukun dinamai dengan guru spiritual. Namanya Masya Allah bagus. Tetapi yang dijadikan patokan hukum bukan nama. Wong pinter, paranormal, guru spiritual. Ya, orang pinter. Kenapa dukun dikatakan orang pinter? Soalnya sing teko nang DE wong goblok. Makanya dia dikatakan wong pinter, soalnya sing teko iku wong goblok. Makanya kita jangan datang ke dukun. Jadi dukun ini kan jelek. Maka sekarang orang nggak mau pakai nama dukun, pakai nama guru spiritual, pakai nama wong pinter. Nah, itu untuk mengelabui. Tapi Islam tidak melihat nama, yang dilihat adalah hakikatnya. Seperti riba, riba itu jelek. La'anallahu akila riba wa mukila wa katiba wa syahidahi. Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatatnya, dan kedua saksinya. Semuanya yang bersangkutan dengan riba Allah haramkan. Allah laknat. Riba jelek. Semua orang tahu riba itu jelek. Tapi namanya diganti. Diganti menjadi bunga. Dalam bahasa Arab faedah. Nah ini nggak boleh. Meskipun namanya baik. Namanya nggak dianggap. Yang dilihat hakikatnya. Seperti Nabi Adam, Allah katakan kepadanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon ini. Pohon surga, terlarang, nggak boleh, nggak baik untuk didekat-dekati. Nggak boleh. Datang setan ngasih kamuflase kepada Nabi Adam. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Wahai Adam, mau nggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi, pohon keabadian, pohon yang kalau kamu makan buahnya kamu akan kekal. Yang dilihat bukan namanya buah khuldi, bukan itu. Yang dilihat esensinya. Esensinya kata Allah ini terlarang, nggak boleh dimakan. Terus setan datang ngasih nama dengan buah khuldi. Nah, itu jadi yang jadikan patokan hukum itu hakikatnya bukan namanya. Ada misalnya ada racun. Racun mereknya At-Taqwa. Ya tetap haram. Meskipun mereknya At-Taqwa. Ya, jadi yang dilihat bukan nama, tapi yang dilihat adalah hakikat sesuatu tersebut. Ya, jadi annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma'i. Sesungguhnya yang dijadikan patokan dalam sebuah hukum itu hakikat sesuatu, bukan sekedar namanya. Namanya boleh bagus, tapi hukumnya belum tentu bagus. Ya. Misalnya ada bank yang melakukan riba, tapi namanya bank
Islami misalnya. Yang dilihat bukan namanya, dilihat bagaimana hakikat di dalamnya. Kalau hakikat di dalamnya ada riba, ada transaksi yang menyelisih aturan Islam, meskipun namanya Islami, ya tetap nggak boleh. Karena yang dilihat bukan nama, tapi yang dilihat adalah hakikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.